Untuk menjawab berbagai ya pertanyaan dari teman-teman wartawan yang disampaikan lewat WA dan juga mungkin untuk menanggapi berbagai pemberitaan ya atau eee, yang berkembang 2 hari terakhir ini. Saya ingin menyampaikan sekali lagi terkait dengan tugas, KPK, salah satunya itu diatur di pasal 7 huruf B disebutkan bahwa KPK berwenang menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, kan gitu. Nah, eee, kan di media berkembang bahwa, ada anak seorang pejabat, ya sebutlah Mas Kaisang menerima, diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas private jet, kan begitu. Muncullah, eee, pertanyaan oleh masyarakat itu, terus statusnya bagaimana? Kan begitu. Terus apa yang bisa dilakukan oleh KPK? Kemarin saya sampaikan bahwa kita akan mengklarifikasi. Tentu untuk menetapkan status gratifikasi itu harus kita cari dulu kan ya. Kita minta yang bersangkutan untuk menjelaskan ya, menerangkan ya terkait dengan ya apa yang dia terima. Ya. Tapi kan berkembang juga pertanyaan kan saudara Kaisang kan bukan penyelenggara negara Pak. Kan kemarin sudah saya sampaikan patut diduga ada hubungannya dengan penyelenggara negara. Makanya kami akan klarifikasi. Teman-teman wartawan, apakah ada yang bertanya ya di lewat WA itu, apakah KPK itu hanya berwenang memeriksa gratifikasi kalau menyangkut penyelenggara negara? Saya sampaikan iya, ya kan gitu kan. Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari saudara Kaisang terkait hal ini? Karena kami menduga ya patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Kan kita tahu kan orang tua dari saudara Kaisang seperti itu, kan gitu kan. Uh, karena apa teman-teman? Meskipun seseorang itu bukan penyelenggara negara, ya, tetapi kami menduga ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Bingung nggak kalian? Saya contohkan aja dengan kasus ini. Saya aja ya yang menjadi contoh kasus. Saya pimpinan KPK. Saya punya kewenangan memutuskan sesuatu. Taruhlah semua proses itu dilalui dengan benar. Ya, ada pihak yang ingin mengucapkan terima kasih. Saya bilang saya nggak bisa karena saya penyelenggara negara. Tapi minggu lalu anak saya baru menikah. Kalau mau kasih saja anak saya. Kan itu kan. Yang terima gratifikasi siapa? Anak saya kan yang menerima sesuatu. Tetapi kan faktor karena saya selaku penyelenggara negara. Maka saya pikir KPK juga bisa untuk melakukan klarifikasi seperti itu. Ya, itu tadi supaya satu sisi kalau KPK tidak melakukan klarifikasi, ini bisa menjadi modus ya, modus untuk melakukan pencucian uang atau apapun bentuknya ya atau aset ya. Kalau kami mendapat informasi dari masyarakat seperti itu dan kami tidak mengklarifikasi ya nggak benar juga kan gitu kan. Bisa jadi kita tahu bahwa suap atau gratifikasi modusnya kan biasanya juga tidak diberikan langsung kepada penyelenggara negara. Dalam berbagai fakta persidangan pun terungkap bahwa penerimaan gratifikasi atau suap itu diatasnamakan orang lain, kan begitu. Jadi itu kan gratifikasi juga. Tapi pada intinya teman-teman, untuk mengetahui apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan, KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu, gitu. Eh, Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya? Kita tahu ya, saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan. Dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, itu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Kan itu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi. Hidup sederhana. Kan itu, sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN. Nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, oh enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya? 8 ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Terus apalagi terkait dengan LHKPN juga ada juga dari berita-berita juga ya terkait dengan salah satu pejabat penegak hukum ya. Kemudian ini lagi-lagi ini dari ya unggahan yang bersangkutan menyangkut sering menerima fasilitas juga dari perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Nah, tentu terkait dengan LHKPN, ya bagi penyelenggara negara yang wajib lapor, kita berharap ya tertib lapor, yang kemudian juga ya mengisi data yang sebenarnya. Nah, bagaimana kalau ada penyelenggara negara itu selama 5 tahun hartanya itu nggak nambah, nggak berubah dan lain sebagainya, gitu kan? Ya pasti nanti kami klarifikasi. Ya kami klarifikasi. Apa iya selama 5 tahun bekerja itu sama sekali nggak ada perubahan terkait baik nilai maupun jumlah dari harta kekayaan itu. Ya, kalau memang itu adanya seperti itu ya nggak masalah kan seperti itu. Dan bagi pejabat yang belum melaporkan, ya kepala badan itu ya boleh dikatakan itu sebagai wajib lapor LHKPN. Ya nanti kami akan menghimbau, menyurati yang bersangkutan untuk segera melaporkan harta kekayaannya, ya, laporkan
harus lewat LHKPN, yang itu bisa diakses secara elektronik saya pikir. Kemudian terkait dengan laporan masyarakat. Nah, kemarin dari pihak MAKI menyampaikan laporan ke KPK, ke Dumas atau PLPM sekarang namanya. Nah, nanti mekanismenya di KPK, ya, laporan masyarakat itu akan ditelaah oleh staf di Direktur PLPM. Hasil telaahnya itu tidak harus ke penindakan, ya, bisa ke pencegahan, bisa ke porsuk, bisa ke mana ke Deputi Dikpermas, kan seperti itu. Jadi sesuai dengan hasil telaah, nanti siapa yang akan menindaklanjuti itu, tentu saja seperti itu hasilnya. Jadi apa yang kemarin media, Pak, kapan dipanggil untuk diperiksa? Saya sampaikan, saya nggak pernah bilang loh bahwa itu akan dilakukan penindakan. Ya, kami akan mengundang untuk klarifikasi, dan itu ranahnya ranah pencegahan. Ya. Saya tidak pernah bicara terkait klarifikasi ini ke ranah penindakan, kan begitu. Ini masih berproses, ya. Tentu kami sih malah sebetulnya berharap, ya, kalau menyangkut fasilitas prakerja itu, Saudara Kaisang sendiri yang mendeklar, kan gitu, mendeklar apakah fasilitas itu diberikan dalam rangka bisnis to bisnis yang bersangkutan itu selaku pemegang saham di salah satu perusahaan dan itu fasilitas dari perusahaan dan seterusnya. Atau kalau gratifikasi, bagaimana kalau yang saya menganggap bahwa itu gratifikasi? Gampang, tinggal laporkan ke KPK. Kami nanti yang akan menetapkan. Kalau kami menetapkan bahwa itu gratifikasi, silakan ganti biayanya itu ke negara. Selesai. Kan begitu kan? Itu saja. Jadi tidak usah dibesar-besarkan. Ini mekanisme yang normal saja terjadi pada siapapun warga negara. Ya. Jadi tidak melihat siapa orang itu. Saya pikir itu ya. Baik. Terima kasih Pak Alex, teman-teman semuanya. Saya rasa penjelasan Pak Alex cukup lengkap. Jangan lupa subscribe ya.